Qadha yastayqidu istiqazan bangun tidur. Qama yaqumu qiyaman berdiri. Kana sayaknusu kansan menyapu. Tobakha yatbakhu tobakhon memasak. Labisa yalbasu lubasan memakai. Sakana yaskunu sukunan tinggal. Aqama yuqimu iqamatan bermukim. Aroda yuridu irodatan ingin. Fariha yafrahu farahan senang. Hazina yazanu husnan sedih. Ishtara yashtari syira'an membeli. Ba'a yabi'u bai'an menjual. La'iba yal'abu li'ban bermain. Jara yajri jarian berlari. Rama yarmi ramyan melempar. Doroba yadribu dorban memukul. Iktasala yaktasilu iktisalan mandi. Ghusala yaksilu ghuslan mencuci. Marido yamrodu marodon sakit. Mata yamutu mautan mati. Aftara yuftiru iftaran sarapan. Tagoda ya tagoda godaan makan siang. Ta'asya ya ta'asya asyaan makan malam. Tagoda ya tagoda godaan makan siang. Ta'asya ya ta'asya asyaan makan malam. Ya itu tadi kita takrir atau mengulangi kembali dari kosakata yang kita bagikan di grup. Nah, ini sudah ada 3 teman yang bergabung. Ada Bapak Kaliri, ada Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqinya ada 2 ya. Ya, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Pada pelajaran kemarin kita di dars awal kita itu belajar tentang fi'il madhi kemudian menggantinya kepada dhamir yang lain. Kemudian fi'il mudhari juga seperti itu. Nah, kita ulangi lagi untuk fi'il mudhari'nya. Kita ulangi untuk fi'il mudhari'nya. Nah, kalau yaqulu ini dia laki-laki. Kalau dia perempuan takulu, huruf depannya diganti ta, takulu. Kemudian kalau kamu laki-laki takulu juga. Jadi dia perempuan sama kamu laki-laki itu sama, takulu. Ta depannya. Tak depannya tak. Yang membedakan adalah kalimatnya nanti ya. Kalimatnya ini artinya arahnya kemana? Apakah kamu laki-laki atau dia perempuan? Untuk kamu perempuan, takulu ditambah ya dan nun menjadi takulina. Takulina. Yakulu, yakulu, takulu lagi, takulina. Dia laki-laki yakulu, dia perempuan takulu, kamu laki-laki takulu, kamu perempuan takulina, saya depannya diganti hamzah, akulu. Kami atau kita diganti dengan nun, jadilah nakulu. Jadi yakulu dia laki-laki, takulu dia perempuan, takulu kamu laki-laki, takulina kamu perempuan, akulu saya, dan nakulu kami atau kita. Nah, ini untuk mengulangi sedikit dari pelajaran fi'il mudhari mengganti sesuai dengan pelakunya atau subjeknya atau fa'ilnya. Nah, yadhaku juga sama. Yadhaku juga sama. Yadhaku dia laki-laki, tadhaku dia perempuan, tadhaku kamu laki-laki, tadhakina kamu perempuan, adhaku saya, nadhaku kami tertawa. Nah, sekarang dari teman-teman kita mulai dari Bapak Kaliri ini ya. Bapak Kaliri, dari Yapki Pak Kaliri. Yapki artinya menangis. Yapki ini dia laki-laki. Kalau dia perempuan jadinya bagaimana Bapak Kaliri? Tapi. Tabki. Untuk dia perempuan tabki. Kalau kamu laki-laki?
Kamu berarti sama bisa. Tapi ya, Gimana? Kamu laki-laki? tapi Tabki. sama. Sama. Kalau kamu perempuan? Tapi ya nih, Tab. Tinggal menambahkan ya dan nun di belakangnya. ya. Tapi nak, Tabkina. Untuk kamu perempuan, tabkina. Kalau saya, abki, abki. Kalau kita atau kami, abki. napki. Ya, napki. Ya, ini memang peserta apa ini AM3 ini sudah Masya Allah, Masya Allah. Lanjut kepada Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini bagian yang Yaskutu. Ahmad Syauqi. Yaskutu. Ada Ahmad Syauqi? Ada, Ustaz. Silakan Ahmad Syauqi. Untuk Yaskutu dia laki-laki Yaskutu. Kalau dia perempuan Taskutu. Taskutu. Kalau kamu laki-laki Sama taskutu, Ustaz. sama Taskutu. Kalau kamu perempuan Taskutina. Taskutina. Untuk saya Askutu. Askutu. Kalau kami Naskutu. Naskutu. Jadi ini bisa Ahmad Syauqi namanya ada dua. Memang atau Saya beda satu orang pakai ini? laptop, satu pakai handphone, Ustaz, biar bisa. Oh gitu. Satu pakai laptop, satu pakai HP. Masya Allah ini. Nah, kita lanjut kepada kosakata rokoda yarkudu yang artinya tidur. Ada rokoda yarkudu, ada nama yanamu. Bedanya kalau rokoda yarkudu ini digunakan biasanya untuk tidur yang lebih lama. Seperti tidur di malam hari itu pakai rokoda yarkudu. Walaupun nama yanamu pun biasanya juga digunakan untuk tidur malam hari, cuma keduanya ini memiliki perbedaan. Rokoda lebih lama daripada nama yanamu. Jadi biasanya ada istilah as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya memang karena di waktu subuh itu biasanya pakai nama yanamu karena tidurnya sebentar. Biasanya sudah bangun dia, sudah bangun. Tapi karena mungkin masih ngantuk terus tidur lagi. Makanya pakai nama yanamu. Dan sebenarnya tidur itu ada banyak kosakatanya ya. Ada tidur yang namanya koilulah. Koilulah itu apa ya fi'il madhinya ya? Ada tidur di pagi hari, ada tidur di sore hari, itu bahasa Arabnya beda-beda. Nah, di sini dijelaskan hanya rokoda sama nama yanamu. Kalau rokoda itu untuk tidur yang lama. Kalau nama yanamu tidur yang sedang-sedang lah, sedang-sedang. Kalau tidur sebentar seperti qailullah itu istilah untuk tidur yang sebelum waktu zuhur. Disunahkan orang-orang itu untuk tidur di waktu qailullah agar yusa'id al-ibadah fil lail. Jadi an-naum fil nahar qabla dhuhur yusa'id al-ibadah fil lail. Yusa'id qiyamal lail. Tidur qailullah, tidur sebelum zuhur itu membantu kita bisa bangun malam. Wa kadzalik la yajuzu an-naum fi waqti shabah awil masa. Ba'da subuh, ba'da salatis subuh ila tulu'i syams wa kadzalik an-naum ba'da salatil asar aw fil maghrib. Nah, tidak boleh kita itu tidur di waktu pagi, wala siyama ba'da subuh, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa kadzalik an-naum fil masa, tidur di sore hari itu kita tidak boleh ba'dal asar itu. Man kana yanamu ba'dal asar bimuddati arba'ina yauman sara majnunan. Man yanamu ba'dal asar bimuddati arba'ina yauman sara majnunan. Ada yang mengatakan kalau tidur setelah asar sampai 40 hari itu bisa membuat gila. Wa hunaka talib la yusaddiq kalama syaikhihi anna man yanamu ba'dal asr bimuddati arba'ina yauman sayasiru majnunan. Ada seorang santri ini tidak percaya kepada gurunya, kepada syekhnya.
kepada syekhnya kalau tidur setelah asar ini bisa menjadikan gila. Akhirnya wa yujarribu bi nafsihi bi muddati arba'ina yauman wa nama ba'dal asar arba'ina yauman. Akhirnya dia mempraktekkan sendiri, mencoba sendiri tidur 40 hari, tidur di waktu setelah asar. Ba'da arba'ina mururi arba'ina yaum wa dhahaba ila baiti syaikhihi wa daqa baba baiti syaikhihi wa qala wa sa'ala ya syekh qad anamu bi muddati arba'ina yauman fi waqt ba'dal asar walakin la syai' ketika dia itu sudah tidur 40 hari kemudian dia itu pergi ke rumah syekhnya. Dia mengatakan kepada syekhnya malam-malam hari ini kalau dia itu tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Saya nggak ngaramakan apa itu. Nah, terus syekhnya kata kepada santrinya, wa kaifa laisa bimajnunin wa man dhahaba ila baitin fi sa'atil lailah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai orang yang gila, sedangkan dia itu pergi ke rumah orang lain di waktu malam-malam kayak gini, dia di tengah malam bertamu kepada syekhnya untuk mengatakan bahwa dia itu nggak gila. Syekhnya mengatakan, loh, memang ada orang selain orang gila datang ke rumah orang lain, mengetok pintu pada malam hari di tengah malam, kemudian dia membangunkan orang yang punya rumah. Kalau orang bukan orang gila mana ada seperti ini. Nah, akhirnya dia baru sadar bahwasanya dikatakan gila di situ bukan berarti gila bisa menjadi gila betulan, tapi di situ diantaranya adalah orang itu kalau an-naum ba'dal asar biasanya yas'ub alaihi an-naum. Sulit tidur ya. Sulit tidur di waktu malam harinya. Istilah bahasa Jawanya kan kancilen itu ya. Wa kadzalik yudha'if al-mukh an-naum fi waqt ba'da subuh wa ba'dal asar itu bisa yudha'if al-mukh, bisa melemahkan otak. Bisa melemahkan otak. Kemudian kadzalik kama qala ahlul jawi man yanamu ba'da subuh akala rizqahu adik. Akala rizqahu adik. Barang siapa yang tidur setelah subuh ini rezekinya dipatok ayam ini, dipatok ayam. Sedangkan di agama juga dikatakan kalau ba'da subuh itu al-waqt al-malaikah yuwazzi al-arzaq. Malaikat itu membagikan rezeki fi waktu sobah di pagi hari, fi waktu subuh di waktu subuh itu. Wa man yanamu wala kusimalahu. Barang siapa yang tidur maka dia tidak dapat bagiannya. Nah, ini penjelasan sedikit tentang rokota yarkutu sama nama yanamu. Wa hakadha al-Islam alladzi nadzama awqat lin naum. Inilah agama kita, agama Islam yang telah mengatur waktu untuk tidur. Jadi dalam agama pun tidur itu dijaga, diatur. Masya Allah. Nah, sekarang kita setelah belajar fi'il mudhari, ini Masya Allah sudah bisa semuanya. Kita belajar bagaimana cara membuat fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr kemarin cukup mudah. Seperti yakulu ini, yaknya tinggal dibuang. Kemudian huruf belakang kalau bukan berupa huruf ilat disukunkan. Kemudian kalau setelah dibuang huruf depannya, hurufnya ini bisa dibaca, maka tidak butuh bantuan hamzah wasol. Maka ini bahasa fi'il amrnya adalah kul. Yadhaku, yadhaku. Ini huruf yaknya dibuang, huruf kafnya disukun. Karena dotnya nggak bisa terbaca, maka perlu bantuan hamzah wasol. Terus apa harokatnya hamzah wasol? Harokatnya menyesuaikan. Kalau ain fi'il, di sini ain fi'ilnya adalah huruf ha, bukan berupa huruf domah, maka hamzah wasolnya berupa harokat kasroh. Jadilah idhak, idhak. Ya begi, ini huruf yaknya dibuang. Huruf belakang dihilangkan, yaknya dihilangkan. Karena huruf terakhirnya berupa huruf ilat, yaitu berupa huruf ya. Maka cara menjazmkannya huruf ilatnya dibuang, yaknya hilang. Ba yang disukun tidak bisa terbaca, maka perlu bantuan hamzah wasol. Hamzah wasolnya berharokat kasroh karena ain fi'il huruf kafnya tidak berharokat domah. Jadilah ibki, ki-nya pendek, yaknya hilang. Ibki. Yaskutu.
Ya-nya hilang, taknya disukun. Kemudian karena sinnya tidak bisa dibaca, butuh bantuan hamzah wasol. Hamzah wasolnya berharokat domah karena ain fiilnya berharokat domah, yaitu huruf kafnya ini. Jadilah uskut, uskut. Nah, sekarang Bapak Kaliri ini. Yarkudu, Bapak Kaliri. Apa fiil amr dari yarkudu? Urkut. Urkut. Kalau yanamu? In'am. Huruf ya-nya dihilangkan. Nunnya kan bisa dibaca, berarti nggak perlu hamzah wasol. Ya berarti 6. 6. Nah, tidurlah bahasa fiil amrnya adalah 6. 6. Yan asu. Insya. Ayo, hurufnya jangan In dipindah. In as, mengantuklah. In as. Yastaikidu. Istaikid. Istaikid. Bangunlah, bangun tidurlah atau sadarlah. Yakumu. Kum. Kum. Yaknusu. Uknus. Uknus. Yatbahu. Idba. Idbah. Yalbasu. Ilbas. Ilbas. Yaskunu. Uskun. Uskun. Yukimu. Apa ya? Kim. Yuki. Kalau akoma yukimu ini wazannya adalah af'ala. Wazannya adalah af'ala. Sehingga kalau af'ala itu fi'il amarnya ada tambahan namanya hamzah kotok yang berharokat fathah. Akoma ini asalnya adalah akewama. Akoma itu asalnya adalah akewama. Sehingga fi'il amarnya ya-nya ini dihilangkan, kemudian diganti hamzah wasal yang berharokat fathah. Jadilah akim. Nah, akim artinya adalah bermukim. Atau akoma yukimu itu bisa diartikan mendirikan juga bisa. Seperti mendirikan sholat. Kan makanya ada ikomah. Ikomah itu berarti kan sholat didirikan. Akoma yukimu. Makanya bahasa kadang-kala imam itu mengatakan akimis sholah. Akimis sholah. Maksudnya adalah dirikanlah sholat. Nah, kalau ini Pak Kaliri, aroda yuridu. Ini juga af'ala yuf'ilu ini wazannya. Jadi fi'il amrnya apa ini? Apa? Ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan dulu. Diganti hamzah wasol, diganti hamzah kotok berharakat fathah. Arid. Arid. Nah, arid. Beringinlah. Nah, kan aroda yuridu artinya ingin. Berarti kalau memerintahkan orang untuk ingin, arid. Nah, sekarang Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi. Yafrahu. Fi'il amarnya apa ini? Ifrah. Yahzanu. Ihzan. Yastari. Ishtari. Istari. Yabi'u. Bir. Yal'abu. Yal'ab. Yajri. Ijri. Ijri. Yarmi. Irmi. Yadribu. Idrib. Oke, sekarang kita ganti kepada Muhammad Rosyid ini ya. Muhammad Rosyid. Tafadhol. Yang yaktasilu. Iktasil. Iktasil. Yaksilu. Iksil. Iksil. Yamrodu. Imrid. Oh, yamrodu. Roknya harokatnya fathah ini. Imrod. Imrod. Walaupun tidak ada ya. Orang menyuruh sakit kan Enggak ada. Enggak. yang penting kita berlatih untuk membuat fi'il amarnya. Yamutu. Imut ya.
Ini Mata. mata ya mutu. Hurufnya ada 3 ini. Ya-nya dihilangkan. Imut. Tanpa hamzah wasol. Imut bukan. Bukan. Coba dipikir lagi. Apa fi'il amarnya? Mut. Mut. Nah, mut. Mut. Matilah. Mut. Oh. Matilah. Terus yuftiru. Iftir. Ini Aftar. Iftir. aftir. Karena Aftir. wazannya af'ala. Wazannya af'ala sehingga ketika fi'il amr ya-nya ini diganti dengan hamzah kotok. Hamzah kotok itu hamzah harakatnya fathah. Jadilah aftir. Aftir. Yatagoda. Itagot. Kayaknya tidak perlu hamzah wasal karena taknya sudah berharokat ketika ya-nya hilang. Tagot. Tagot da. Tagot. Tagot. Tagot da. Ini cara menjazmkan alif layyinah yang di belakang ini dihilangkan. Huruf Tagot. depan ya-nya hilang. Jadilah hanya tagot da. Tagot. Ya ta'asya. Tagosya. Ta'asya. Ini. Ta'asya. 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 Ya ini ta'asya. Ya ini tadi adalah fi'il amr untuk kamu laki-laki. Jadi kalau kita memerintahkan kamu laki-laki satu, fi'il amrnya adalah kul ya akhi. Kul walau kana kulil haq walau kana muron. Kulil haq walau kana muron misalnya. Nanti ada contoh-contoh kalimatnya. Idhak. Nah, ini untuk kamu laki-laki. Ibki, uskut, urkut, nam. Inas, istaikid, kum, uknus, idbah, ilbas, uskun, akim, arid. Nah, ini adalah untuk kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, tinggal menambahkan ya mu'annas di belakangnya. Kul jadi kuli. Katakanlah kuli ya sahibati, kuli ya ummi, madza turidina? Katakanlah wahai ibuku. Idhaki, tertawalah. Ibki. Kalau kita memerintahkan orang diam, uskuti. Memerintahkan tidur, urkudi. Memerintahkan perempuan tidur, nami. In asi, istaikidhi. Ya, misalnya membangunkan anak perempuannya atau istrinya, istaikidhi ya zaujati ya ahli, istaikidhi ya binti. Atau pakai kum ini juga bisa, kumi ya zaujati, kumi ya ahli, kumi ya binti. Uknusi, memerintahkan anak perempuannya nyapu rumah misalnya. Uknusi, memerintahkan memasak, itbahi, ilbasi. Nah itu fi'il amr atau bentuk yang dasar dulu hanya untuk kamu laki-laki sama kamu perempuan. Tetapi di dalam bahasa Arab itu ada bentuk amr tapi untuk dia. Gimana itu ya? Di situ tinggal menambahkan yang namanya lam amr. Lam amr. Jadi di yakulu ini contohnya. Yakulu ini ditambahi lam amr. Lam itu harokatnya kasroh kalau dia itu berada di depan. Tetapi kalau sebelumnya ada huruf yang berharokat maka lamnya disukun. Contohnya al-an liyakul Ahmad. Sekarang Ahmad untuk berkata, untuk ngomong. Al-an liyakul Ahmad. Sekarang silakan Ahmad untuk ngomong. Nah, misalnya seperti itu. Jadi di situ tidak memerintahkan Ahmad di depannya, tetapi dia laki-laki. Al-an liyakul Ahmad. Nah, Ahmad jadi namanya disebutkan, berarti kan dia laki-laki yang diperintahkan. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana, barang siapa ada orang itu yu'minu, beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir,
Fal yukrim. Di situ akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Yukrimu, kemudian ada lamnya sebelum ya. Kemudian ada fa-nya. Nah, karena fa-nya ini berharokat, lamnya jadi disukun. Fal yukrim. Nah, itu adalah bentuk amr tapi untuk dia. Fal yukrim, maka memuliakanlah siapa? Dia. Dia laki-laki. Huwa. Huwa kembali kepada man tadi. Barang siapa tadi. Fal yukrim doifahu. Hendaklah dia menghormati tamunya. Jadi ada beberapa memang dalam bahasa Arab itu bentuknya amr tapi untuk dia. Bisa dia laki-laki atau dia perempuan. Al-an misalnya di kelas. Gurunya memerintahkan muridnya. Tidak dengan kata mukhotob. Tidak dengan mengatakan kamu. Tapi menyebut nama orangnya. Bisa dia laki-laki atau dia perempuan. Misalnya di pelajaran diperintahkan untuk membaca. Al-an liyakro Fatim al-an liyakro Ahmad. Terus wa ba'da qiraati Ahmad faltakro Fatimah. Jadi kalau dia laki-laki yakro, kalau dia perempuan berarti takro. Nah, itu lam amr tadi ya. Fal yakro, fal yukrim. Kemudian apa lagi? Liyakro. Nah, di antaranya lam amr seperti itu. Liyaf'ul, kalau di dalam tasrif itu kan ada kan? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ul, liyaf'ulna. Jadi untuk kamu laki-laki, kamu perempuan itu pakai fi'il amr yang seperti biasa. Kalau dia laki-laki dan dia perempuan pakai lam amr. Gimana? Mungkin ada yang bingung dengan penjelasannya. Itu fi'il amr. Sekarang kalau kita membuat fi'il nahinya. Fi'il nahi. Fi'il nahi itu bentuknya adalah dirubah dulu untuk ke bentuk kamu laki-laki dulu. Yakulu, kamu laki-lakinya kan takulu. Kalau ditambahi la nahi jadilah la takul. La takul. Nah, yadhaku jadilah la tathak. Tadhaku. Jangan kamu tertawa. La tathak. La tadhak. Jangan menangis. La tabki. La tabki. tabki. Jangan diam. La taskut. Taskut. Jangan tidur. La tarkut. Yanamu. La tanam. Yanasu. La tanas. Jangan ngantuk. Nah, sekarang yang yastaiki itu. Atas taiki. Bapak Kaliri. Silakan Bapak Kaliri. Oh, masih anaknya ikut belajar ini. Muhammad Rosid. Jangan bangun. Yastaiki itu. La tastaikid. La tastaikid. Yakumu. La takum. La takum. Yaknusu. La taknus. La yaskun. La taknus. Mana tadi? Yatbahu. La yakbah. La tatbah. tatbah. Nah, huruf depannya diganti tak karena larangan itu kan yang dilarangkan kamu laki-laki. La tatbah. Yalbasu. La talbas. La talbas. Yaskunu. La taskunu. La taskun. La taskun. Yukimu. La takim. Yaknya harokatnya domah ini. La tukim. La tukim. Yuridu. La turid. La turid. Nah, sekarang Bapak Kaliri kayaknya sudah aman ini posisinya. Silakan Bapak Kaliri. Yafrohu. Pak menghilang tadi Bapak Kaliri. Kayaknya enggak ada. Ahmad Saugi. Yafrohu. La tafroh. Yahzanu. La tahzan. Yastari. La tabi'u. La yal'abu.
Yajri, yarmi, yadribu, yaktasilu, yaksilu, la taksil, yamrodu, la tamrod. Sebentar saya tak membalas. Bapak Kaliri kayaknya HP-nya panas katanya. Di sini lancar-lancar saja. Ini kayaknya mau habis waktunya, nanti kalau masih ada waktu sampai jam 5 ya. Mungkin terputus, kita sambung sampai jam 5 nanti. Kemudian ya mutu, la tamut, yuftiru, yataghodda, yata'asya, la tata'asya. Oke. Nah, kalau ingin melarang perempuan tinggal menambahi ya juga. La tata'asyai, la tataghoddai, la tuftiri, la tamuti, la tamrodi, la taksili, la taktasili, la tadribi, la tarmi, la tajri, seterusnya. Nah, sekarang ini kayaknya sudah banyak yang bisa, kita langsung terjemahkan contoh kalimatnya, kita praktekkan. Muhammad Rasid, tafadhal. Tutarjim fal yutarjim hadhil jumlah. Al-awwal kulil haqqo walau kana murran. Apa ini artinya? Muhammad Rasid. Apa artinya? Kulil, katakanlah yang benar, walau ada muron apa nih Ustaz? Pahit. Pahit, walau pahit. Katakanlah yang Ya. benar walau pahit. Nah, katakanlah yang benar walaupun pahit. Walaupun Latat pahit. hak bi ghairi sabab. Latat hak bi ghairi sabab. Dilarang tathab apa Ustaz? Tathab. Tertawa. Dilarang tertawa. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Kecuali ada alasannya kan? Tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, bi ghairi itu tanpa sebab. Nah, kalau kita tertawa sendiri bahaya ini. Nomor 3. Ibki. Ala dhahabi umrika biduni naf'in. Apa itu ibki ya? Bagayabki, menangis. Bagayabki, menangis. Menangislah atas kurangnya umurmu, Perginya umurmu, kepergian umurmu. Yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Jadi biduni sama bigoiri sama, tanpa manfaat. Tangisilah kepergian umurmu tanpa manfaat. Nomor 4, sakata yaskutu, diam. Anak-anak diam, diamlah anak-anak. Saat pelajaran. Saat pelajaran. Ini fi'il apa sakata ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi artinya telah diam. Telah diam. Tadi antum menerjemahkan diamlah. Iya, anak-anak Fi'il amar. Anak-anak saat diam di waktu pelajaran. Nomor 5, raqadtu fi sa'atil asyirah lailan. Rokotu apa Ustaz? Raqada yarkutu itu tidur. Tidur. Saya tidur jam 10 malam. Jam 10 malam. Naumus shaimi ibadatun. Puasa. Tidur adalah puasa. Tidur adalah ibadah. Tidurnya Orang puasa. Orang yang puasa adalah ibadah. Jadi kalau raqada yarkutu itu biasanya tidur di malam hari, lama tidurnya. Tidurnya lama, makanya ini raqadtu fi sa'atil asyirah lailan. Kalau nama yanamu itu tidur
tidak lama. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Di siang hari untuk menjaga stamina kita ada istirahat atau tidurnya. Nah, di sini nggak pakai rukut, nggak pakai rokoda. Kenapa ya? Memang tidurnya di siang hari itu jangan lama-lama, ya sekedarnya aja lah. Mungkin ya 1 jaman sudah cukup insya Allah. Nah, kadang-kala kita kan mengartikannya dalam bahasa Indonesia, ya tidur gitu aja kan. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, mungkin ada yang dibuat eh, bahan apa ya? Alasan kalau wah yang penting puasa itu tidur tok aja ibadah, apalagi nggak tidur. Padahal tidur di sini adalah tidur yang sebentar. Jangan sampai tidurnya full dari pagi sampai malam. Tapi ada beberapa daerah seperti di Yaman, cerita teman-teman itu, mereka itu kalau malam bulan Ramadan itu memang tidak tidur. Jadi full dengan ibadah sampai paginya. Nanti sekitar jam 9, jam 8 itu baru tidur agak lama sampai hampir zuhur. Nah, jadi siang hari digunakan untuk istirahat, benar-benar istirahat. Kemudian malamnya digunakan untuk full ibadah. Itu teman yang ikut daurah itu di Darul Mustafa di Habib Umar bin Hafid. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang ganti Ahmad Syauqi, Ahmad Syauqi. Silakan Ahmad Syauqi. Yang nomor 7, Naasa Al-Kaslanu fil Fasli. Al-Kaslan itu pemalas. Bukan. Kalau musana Kaslani. Ini Al-Kaslanu. Ma'asa yan'asu mengantuk. Telah mengantuk di kelas. Jadi Al-Kaslan itu wazannya adalah Al-Fa'lan. Al-Fa'lan itu artinya sigoh mubalaghah atau sigoh mubalaghah, bentuk menyangatkan. Jadi kalau kasala yaksalu itu isim fa'ilnya itu kan fa'ilun, kasilun orang yang malas. Kasilun orang yang malas. Tatkala dirubah ke bentuk mubalaghah yang artinya menyangatkan, wazannya fa'lan jadilah kaslan, artinya adalah orang yang sangat malas. Kalau kita artikan pemalas, al-kaslan. Kalau musananya al-kasilani, kalau dari isim fa'il yang biasa al-kasilani. Tapi kalau al-kaslan artinya pemalas. Oke, lanjut nomor 8-nya. Istaiqatu minan naumi qabla subuhi. Ya. Dakhaltul hamam ba'da qiyami minan naum. Ya, taknusul khadimatu as-sahata. Ya, pembantu sedang menyapu halaman. Ini pembantunya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Khadimah perempuan. Ukhti tatbakh khurus fil matbakh. Ya. Labistu fil id sauban jadidan. Ya, pakaian. Aku memakai pakaian baru di hari raya, di hari Id. Yaskunu khali fil qaryah. Pamanku tinggal di desa. Ana mukimun bi Madinati Surabaya.
di kota Surabaya. Bedanya kalau sukun sama ikomah itu, kalau sukun itu menetap. Kalau ikomah itu artinya bermukim, berarti tidak selamanya. Mungkin ya di Surabaya 5-6 hari bepergian lah ke Surabaya, kemudian tinggal di sana untuk beberapa saat itu istilahnya kalau dalam bahasa Arab pakai akoma yukimu, bermukim. Beda dengan sakana yas. Sebentar, kalau sakana itu tinggal masih umum ya, masih umum tinggal. Tapi kalau akoma yukimu itu bermukim atau tinggal yang sementara, namanya bermukim. Terus uridu an ata'allamal hisab. Uridu an ata'allamal hisab. Ahmad Syaugi, silakan untuk diterjemah. Berhitung, saya ingin belajar berhitung. Oke, farihtu kasiran bimaji'ika al-yaum. Ya. Ya, di dalam bahasa Arab itu kasiran walaupun artinya banyak ya, tapi kalau terkait dengan kalimat seperti ini, dia memiliki arti sangat. Saya sangat senang atau saya senang sekali dengan kedatanganmu hari ini. Nah, sekarang kita ganti kepada, ini ada teman baru bergabung, Silviana. Tafadholi, silakan Silviana. Ada di tengah-tengah kita Pak, tidak ini, Silviana atau Vina. Ya, afwan Ustadz, bagaimana? Ya, silakan mencoba untuk menerjemah. La tahzan innallaha ma'ana. Waduh, maaf, Waduh. saya nggak bisa. Oh, belum bisa. Iya. Hazina yahzanu artinya sedih. Kalau la tahzan, Jangan bersedih. jangan bersedih. Jangan Ya, bersedih. bisa gitu. Innallaha ma'ana. Allah, innallaha ma'ana. Allah bersama kita ya, kalau nggak salah. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Istaraitu hadza saub fi suqi. Istaraitu hadza saub fi suqi. Istara yastari artinya membeli. Kalau istara itu artinya Membeli. Bentar. Gimana Ustaz tadi membeli? membeli. Istora itu membeli, terus Hadza saub. hadza Hadza saub. apa? Saub ini baju. Baju. Saub baju. Apakah saya dapat membeli baju itu ya? Bener nggak sih? Saya membeli baju ini. Nah, istara itu saya membeli. Oh, Hadza saub, baju ini. Fisuki, suk ini pasar. Kalau fisuki artinya di pasar. di pasar. Saya telah membeli baju ini di pasar. Satu lagi. At-tajiru yabi'ul kumas fitukan. At-tajir, apa ini tajir? Biasanya orang kaya, wah tajir ini. Oh. Gitu kan. Apa tadi tajir ini? Tajir ini pedagang. Pedagang kaya. Gimana sih tadi kalimatnya? Pedagang aja. At-tajir artinya pedagang. Yabi'u, yabi'u itu menjual. Pedagang menjual Al-kumas, kain. Pedagang menjual kain di pasar. Di dukan itu toko. Di toko. Oke. Nah, iya. ini Silviana berarti siapkan pulpen sama bukunya untuk mencatat terjemahan dari kalimat-kalimat yang diterjemahkan teman-teman ya. Oh, iya, Ustaz. Ya, biar berdasarkan slide yang di-share itu ya, Ustaz. Ya. Kalau yang tadi sudah diterjemahkan oleh teman-teman. Jadi yang terlewatkan nanti bisa lihat di rekamannya. Oh ya, baik. Oke. Sekarang berlanjut ke Muhammad Rasid. Uhibbu li'ba kuratil qadam.
Apa artinya? Saya suka permainan sepak bola. Saya suka bermain sepak bola. Uhibbu, ahabba yuhibbu. Oke. Yajril atfal fisahah. Anak-anak TK bermain di halaman. Ya, jadi apa Ustaz? Ya, anak-anak berlari. Berlari. Jaro ya. Anak-anak berlari di halaman. Ini bukan anak-anak TK ya. Ini anak-anak saja. Anak-anak aja. Memang kalau di tempat kita kan Raudhatul Atfal kan taman Iya. kanak-kanak TK ya. Ya, tapi kalau atfal ini maksudnya ya anak-anak umum lah. Ya bisa anak TK, bisa bukan anak TK. Roma itu sajarah bil hajar. Saya Roma itu apa ya? Roma yarmi melempar. Saya melempar pohon dengan batu. Saya melempar pohon dengan batu. La tadrib al hayawan fa innahu yash'uru bil alam. Jangan memukul hewan Ya. karena sesungguhnya yash'uru bil alam. Sya'aro. Sya'ara itu merasa dengan alam. Alam, sakit. Merasa dengan sakit, merasa Ya. sakit. Jadi yash'uru itu idem ya, kalau dalam bahasa Inggris ada idem kan, idem. Itu gandengannya dengan ba, sya'urobi. Nah, dan mengartikannya nggak usah diartikan karena ini hanya gandengannya aja. Merasakan sakit, merasakan kenyang, sya'urobil bisab, merasa letih misalnya, sya'urobit ta'ab. Nah, seperti tadi baknya itu hanya sebagai idiomnya, gandengannya aja. Gandengan. Iktasaltu bil ma'i bil birkah fil birkah. Saya membasuhi dengan air di birkah. Saya mandi dengan air di birkah. Birkah itu kamar mandi. Nah, jadi birkah itu kamar mandi yang ada jedingannya, itu namanya birkah. Ada jedingan, apa ya jedingannya? Yang kotak airnya itu. Kotak airnya. Kalau zaman dulu yang namanya hammam itu kalau zaman dulu pemandian air panas. Cuma sekarang itu hammam digunakan juga untuk kamar mandi. Jadi bisa birkah, bisa hammam. Kalau toilet itu daurul miyah itu toilet. Nah, sekarang komplit. Biasanya kamar mandi ya ada toiletnya. Itu apa bahasa Arabnya itu? Ya mungkin ya bisa hammam, bisa daurul miyah juga. Komplit kalau sekarang. Ya tergantung rumahnya juga sih. Sekarang ganti Ahmad Syauqi. Gosal tu sau bisobun. Oke, latas rob ma'an nahri kailatam rodo. Tuh. Nahri apa ini? Nahrun, apa nahrun? Air sungai. Air sungai. Ya, mungkin karena ya beberapa tempat di Indonesia ini air sungainya kurang sehat. Apalagi di lingkungan perkotaan. Berbeda dengan yang di lingkungan desa, mungkin air sungainya sehat. Tidak tahu ini kalau di daerah antum seperti apa ini. Aish kariman aumut syahidan. Ya, ini apa ini moto Muslim ini ya. Hiduplah mulia atau mati syahid. Kalau nggak hidup mulia, pilihannya adalah mati syahid. Saya dulu punya teman itu namanya Iskariman. Wah, tapi kok nggak ada ya namanya mut syahidan, itu nggak ada. Kayaknya nggak berani ini untuk punya menamai anaknya dengan nama mut syahidan, matilah syahid. Walaupun nama syahid ada, kalau nama syahid ada banyak. Tapi kalau mut syahidan nggak ada kayaknya nama orang. Tapi kalau teman saya namanya Ais Kariman. Uftiru qabla an adhaba ilal madrasah. Aku sarapan pagi sebelum aku pergi ke sekolah.
Wa ataghadda ba'da ruju'i minha. Ya. Yata'asya Muhammadun fil bait ma'abihi wa ummihi. Ya, kita sudah terjemahkan. Untuk Silviana tadi dicatat nanti penerjemahannya hasil terjemahan dari teman-teman ini. Karena dengan kita menerjemah dari kalimat yang sudah ada, itu pasti kita akan tambah mufrodatnya. Jadi kalau di kelas menulis, di kelas dan percakapan, itu yang paling penting adalah perbanyak kosakatanya. Perbanyak kosakatanya karena dalam belajar bahasa Arab itu ibarat lahan atau tanah itu bahasa Arabnya itu kosakata itu mufrodat kosakata. Kemudian tiang-tiangnya itu nahwu sorofnya. Nah, bangunan yang lainnya itu tinggal tambahan-tambahan lainnya. Jadi jangan sampai kita melupakan lahan, nggak punya kosakata tapi langsung belajar nahwu sorof itu nanti kesulitan. Tapi dengan kita punya modal berupa kosakata, kita itu nanti akan bisa membangun rumah-rumah bahasa Arab itu tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan, hal minkum soal, kalau ya tafadhal, man minkum yurid an yuqaddim as-soal awil mudakhalah. Mungkin ingin dijelaskan apa gitu di Ad-Darsus Salis nanti pertemuannya ketiga. Atau nanti kita kasih kosakata yang agak belakang agar tidak sama dengan kosakata yang kita bagikan setiap hari. Muhammad Rosid, Ahmad Syaugi, Silviana, mungkin ada pertanyaan? Ya Ustadz, perlu banyak kosakata. Perlu banyak kosakata berarti ya? Iya. Perlu banyak kosakata. Atau antum sebenarnya sudah mengajar bahasa Arab ini, Muhammad Rosid dan Ahmad Syaugi khususnya ini? Sudah mengajar bahasa Arab di rumahnya? Belum Ustadz, belum bisa. Oh, belum. Nah, ini kayaknya sudah punya modal ini untuk mengajarkan walaupun di tingkat-tingkat yang awal ini kayaknya kalau sudah punya modal seperti ini untuk mengajar bahasa Arab insya Allah sudah cukup ini. Nah, ini kita semangati teman kita Silviana ini. Kosakatanya masih sedikit, perlu memperbanyak kosakata. Berbanyak kosakata. Karena kadang-kala kita belajar bahasa Arab banyak teori. Begitu Silviana. Kurang Iya. kosakatanya. Kosakata harus diperbanyak, terutama yang kaitannya fiil seperti ini. Nah, ini sangat membantu sekali. Ya, baik Ustadz. Memang saya agak sedikit kesulitan waktu zaman kuliah juga seperti itu. Belajar bahasa Arab emang jelek Ya. banget nih. Jadi karena kosakatanya ya kan. Iya, terima kasih Ustadz bimbingannya. Ya. Seperti kita belajar bahasa Inggris, kenapa orang-orang atau ketika pelajar itu nilainya jelek bahasa Inggris, sebenarnya bukan grammarnya yang membuat kebingungan menjawab soal. Biasanya yang lebih banyak itu adalah karena nggak tahu artinya. Nah, itu sebenarnya. Karena kalau nggak tahu artinya bingung, ini grammarnya, kosakatanya aja nggak tahu artinya, apalagi grammarnya. Nah, jadi kosakata itu hal yang pertama harus kita perbanyak dahulu sebelum kita melangkah kepada yang lainnya.